Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Arum Azhara Putri, mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 202315500033. Di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam untuk membuat video tentang filsafat pendidikan Islam yang saya pahami. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman saya selama mengikuti materi filsafat pendidikan Islam dan observasi saya terhadap pendidikan Islam selama ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya selama mengikuti materi filsafat pendidikan Islam. Di kelas karyawan PAI ini, mata kuliah filsafat pendidikan Islam diampu oleh Ustadz Ahmad Nubail MA. Selama perkuliahan, beliau tidak pernah absen dan selalu menjelaskan materi setiap pertemuan dengan jelas. Tapi sebelum masuk ke penjelasan materi, beliau mempersilahkan mahasiswa yang bertugas untuk mempresentasikan materi yang akan dibahas pada saat itu. Nah, mata kuliah filsafat pendidikan Islam di kelas karyawan ini sudah berjalan 6 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dijelaskan materi tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Pertemuan kedua dijelaskan materi tentang objek kajian filsafat pendidikan Islam ontologi. Pertemuan ketiga dijelaskan materi tentang objek kajian filsafat pendidikan Islam epistemologi. Pertemuan keempat dijelaskan materi tentang objek kajian filsafat pendidikan Islam aksiologi. Pertemuan kelima dijelaskan materi tentang hakikat pendidik dan peserta didik. Pertemuan keenam dijelaskan materi tentang konsep manusia berkualitas menurut Al-Quran. Kemudian, saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang saya pahami dari materi pertama sampai materi keenam. Terkait materi pertama, saya memahami ada 3 komponen yang dibahas, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Mengapa ada kata Islam? Karena untuk mempertegas bahwasanya ada pendidikan non-Islami atau sekuler secara filsafatnya. Nah, pengertian filsafat pendidikan Islam sendiri yaitu konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Dijelaskan pula tentang tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu menjadi landasan untuk mengimplementasikan pendidikan Islam yang selaras dengan ajaran Islam serta kegunaannya adalah menjadi pegangan untuk pengembangan dan penyempurnaan pendidikan Islam itu sendiri. Terkait materi kedua, saya memahami bahwa ontologi pendidikan Islam menekankan pentingnya memahami hakikat pendidikan sebagai proses yang holistik dan integral, yang tidak berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan spiritual peserta didik. Dengan pendekatan yang komprehensif, pendidikan Islam diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Terkait materi ketiga, saya memahami bahwa epistemologi pendidikan Islam meliputi pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan pendidikan Islam, mulai dari hakikat, asal-usul, sumber, metode, unsur, sasaran, dan lain sebagainya. Terkait materi keempat, saya memahami bahwa aksiologi itu adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dijelaskan pula tentang objek kajiannya yaitu menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Lalu, aksiologi ilmu pendidikan itu sebagai nilai kegunaan teoritis dan praktis. Terkait materi kelima, saya memahami bahwa pemahaman yang komprehensif tentang hakikat pendidik dan peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, interaksi yang positif, dan pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan.
Terkait materi keenam, saya memahami konsep manusia berkualitas menurut Al-Quran dapat dipahami sebagai individu yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Dalam pandangan Al-Quran sendiri, kualitas manusia tidak diukur hanya dari keberhasilan duniawi atau status sosialnya saja, tapi lebih pada kedekatannya dengan Allah, akhlak yang baik, serta kontribusinya terhadap kebaikan masyarakat. Nah, itulah sedikit penjelasan materi yang saya pahami selama pertemuan pertama sampai ke-6 di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan observasi saya tentang pendidikan Islam selama ini. Pendidikan agama Islam di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi selama ini lebih banyak berfokus pada teori, seperti tata cara ibadah, sejarah, dan hafalan ayat-ayat suci Al-Quran. Pendekatan ini seringkali membuat ajaran Islam sulit diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk berislam secara kafah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pendidikan agama yang hanya teoritis berisiko menciptakan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Misalnya, seseorang yang tahu bahwa korupsi itu haram mungkin tetap melakukannya jika nilai-nilai Islam tidak tertanam kuat dalam kehidupannya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pendidikan agama Islam harus berbasis nilai praktis. Materi pembelajaran dapat mencakup studi kasus nyata tentang penerapan ajaran Islam dalam etika kerja, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan. Simulasi dan pelatihan seperti mengelola keuangan halal atau diskusi berbasis prinsip Islam juga penting untuk memperkuat penghayatan nilai-nilai agama. Keteladanan guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa. Dukungan keluarga dan masyarakat juga diperlukan agar ajaran agama terasa relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, Islam tidak hanya menjadi teori, tetapi pedoman yang hidup dalam menciptakan generasi yang benar-benar mengamalkan ajaran agama Islam secara kafah. Pendidikan agama yang memadukan teori dan praktik akan menghasilkan individu yang tidak hanya memahami ajaran agama saja, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, ajaran Islam dapat menjadi kekuatan yang membentuk masyarakat yang lebih adil, bermoral, dan berintegritas. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.